Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Komala Pradipta akan mempresentasikan case report dengan topik abses periapikal. Untuk pendahuluannya, infeksi pada jaringan pulpa dapat terjadi oleh beberapa penyebab seperti karies atau trauma yang menyebabkan gigi menjadi nekrosis. Tujuan utama perawatan endodontik adalah menghilangkan seluruh flora mikroba. Saluran akar yang nekrotik menyediakan lingkungan yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Diagnosis yang tepat, pengetahuan anatomi yang baik, dan strategi perawatan yang efektif akan sangat penting dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam perawatan lesi periapikal. Untuk laporan kasus pertama, yaitu seorang pasien berusia 13 tahun datang ke Departemen Pediatri dan Pencegahan Kedokteran Gigi dengan keluhan utama bengkak yang berhubungan dengan gigi insisifus sentral kanan permanen rahang atas. Gigi tersebut sensitif terhadap perkusi dan EPT digunakan untuk memeriksa vitalitas pulpa yang memberikan hasil negatif. Radiologi menunjukkan apeks terbuka berhubungan dengan radiolusensi periapikal yang besar pada gigi insisifus sentral rahang atas kanan. Riwayat gigi menunjukkan bahwa pasien pernah mengalami trauma dengan pembengkakan yang berulang selama 2 tahun sebelumnya. Untuk laporan kasus kedua, yaitu seorang wanita berusia 55 tahun datang ke klinik dengan keluhan utama nyeri dan sensitif pada rahang depan atas sejak 10 hari terakhir. Tidak ada riwayat kesehatan yang relevan. Pemeriksaan klinis menunjukkan abrasi dan atrisi pada rahang atas gigi insisifus sentral dan lateral kanan dan gigi insisifus sentral kiri. Untuk perkusinya, yaitu positif, secara radiografi terdapat abses dan resorpsi eksternal berhubungan dengan gigi 11, 12, dan 22. Untuk laporan kasus ketiga, yaitu seorang pasien laki-laki berusia 29 tahun melaporkan ke Departemen Kedokteran Gigi Konservatif dan Endodontik dengan keluhan nyeri di daerah gigi posterior kiri bawah dan memiliki riwayat perawatan saluran akar. Pemeriksaan klinis menunjukkan adanya lesi karies yang dalam pada gigi 3-4. Radiografi periapikal menunjukkan radiolusensi yang melibatkan enamel, dentin, dan pulpa. Terdapat radiolusen periapikal yang melibatkan kedua akar. Tes vitalitasnya negatif. Untuk pembahasannya, abses adalah akumulasi pus yang terisolasi di bawah dermis dan jaringan kulit yang lebih dalam, ditimbulkan oleh infeksi dari bakteri, parasit, atau benda asing lainnya. Abses adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh yang bertujuan untuk mencegah masuknya agen infeksi ke bagian-bagian tubuh. Infeksi merupakan proses masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Penyakit periapikal ini berkembang dari saluran akar gigi dengan pulpa non-vital yang umumnya disebabkan oleh nekrosis pulpa akibat dari karies sekunder, trauma, pengisian saluran akar yang dalam, atau perawatan saluran akar gigi yang gagal. Bakteri dan produk toksiknya menyebabkan pembentukan pus yang disebut abses dentoalveolar sebagai respon inflamasi yang terdiri dari fase akut atau simptomatik dan kronis yaitu asimptomatik. Untuk interpretasi kasus pertama,
yaitu pada mahkota dalam batas normal, jumlah akar itu 1, berbentuk konus, membrannya dalam batas normal, lamina dura dalam batas normal, alveolar crest dalam batas normal, furkasinya tidak ada, periapikal terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk irregular, berukuran kurang lebih 3 cm dari ujung sepertiga apikal akar, lalu kesannya terdapat kelainan pada periapikal gigi. Radiodiagnosisnya terdapat abses periapikal et causa nekrosis pulpa. Untuk kasus kedua, yaitu pada mahkotanya menghilang pada sepertiga koronal pada seluruh aspek mesial, distal, dan servikal. Akarnya berjumlah 1, berbentuk lurus, membrannya melebar pada sepertiga apikal sisi mesial, lamina dura terputus pada sepertiga apikal sisi mesial, alveolar crest dalam batas normal, furkasi tidak ada, periapikal terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas, berbentuk irregular, berukuran kurang lebih 4 mili dari ujung sepertiga apikal akar. Untuk kesannya, terdapat kelainan pada membran, lamina dura, dan periapikal gigi 1-1. Radiodiagnosis, abses periapikal et causa fraktur gigi 1-1. Untuk kasus ketiga, yaitu pada mahkota terdapat gambaran radiolucent dari enamel hingga kamar pulpa pada gigi 3-4. Akar berjumlah 1, berbentuk konus, membran melebar pada sepertiga apikal sisi mesial, lamina dura terputus pada sepertiga apikal sisi mesial, alveolar crest terdapat penurunan tulang secara vertikal kurang lebih 2 mili pada sisi mesial gigi 3-4. Furkasi tidak ada. Periapikal terdapat gambaran radiolucent berbatas difus, berbentuk irregular, berukuran kurang lebih 2 cm di ujung sepertiga apikal akar. Kesannya terdapat kelainan pada membran, lamina dura, alveolar crest, dan periapikal gigi 3-4. Radiodiagnosis, abses periapikal et causa nekrosis pulpa. Untuk diagnosa bandingnya, yaitu abses periapikal, lokasinya pada apeks gigi non vital, bentuknya irregular, outline-nya diffuse, ukuran hingga 3 mili, struktur internal radiolucent, efek jaringan sekitar, hilangnya tepi radiopak lamina dura di apeks gigi. Periapikal granuloma yaitu apeks gigi non vital, bentuknya bulat, outline berbatas jelas namun tidak tegas, ukurannya 3,5 mili sampai 11 mili, struktur internal radiolucent, efek jaringan sekitar, penebalan ligamen di bagian apikal akar, resorpsi tulang, tidak menyebabkan perpindahan gigi. Lalu ada POD atau fase radiolucensi awal, lokasinya pada apeks gigi vital, bentuk dapat irregular, oval, atau bulat. Outline-nya well defined, dikelilingi tepi sklerotik. Ukurannya bervariasi, struktur internal radiolucent, efek jaringan sekitar, lamina dura menghilang, membuat ruang ligamen periodontal menjadi kurang terlihat atau tampak lebih lebar. Untuk kesimpulannya, nekrosis pulpa merupakan tahap akhir dari pulpitis yang diawali karies dan disebabkan karena tidak adanya sirkulasi darah pada pulpa. Nekrosis pulpa menjadi awal dari penyakit atau lesi periapikal ketika nekrosis pulpa tersebut tidak mendapat perawatan. Abses periapikal adalah akumulasi atau kumpulan pus yang dikelilingi oleh jaringan yang mengalami proses inflamasi yang berlokasi di dekat apeks dari akar gigi yang sudah non-vital.
Untuk diagnosis periapikal abses didapat dari tanda dan gejala klinis serta yang paling penting adalah pemeriksaan radiografi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.